Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamil Bani Hafiz dari kelas Teknik Informatika kelas F, terus dengan NIM 2405 1204197. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan teknologi keamanan login Gmail dan implementasi sistem keamanan modern dalam email di 2026. Jadi, oke, tadi lanjut. Oke, mengapa keamanan Gmail penting? Yang pertama, Gmail memiliki lebih dari 2,5 miliar pengguna yang menjadikannya salah satu platform yang paling ditargetkan oleh penjahat cyber. Jadi, pengguna Gmail tuh sangat banyak ya, dan bahkan hampir semua orang memiliki Gmail masing-masing. Jadinya, apa sih namanya, banyak-banyak penjahat cyber yang ingin membuka atau memblokir data pribadi gitu. Terus akun Gmail terhubung dengan berbagai layanan Google. Contohnya seperti Google Drive, Pay, Password Manager, dan lain-lain. Sebenarnya banyak ya. Akun Gmail tuh bisa kehubung juga ke game, akun Gmail juga bisa ke aplikasi-aplikasi seperti sosmed, terus aplikasi semacam ya yang lain. Bahkan semua aplikasi pun terkadang untuk login kita menggunakan Gmail. Dan yang paling paling penting sih kayak m-banking segala macam. Terus jika seorang melakukan akses ke akun Gmail, mereka dapat mengakses semua aset digital pengguna. Jadi kalau misalkan mereka punya mendapatkan akses kayak tahu passwordnya, dia tuh bisa mengakses semua aset digital pengguna tanpa harus memakai Gmail tersebut. Terus ancaman keamanan terus berkembang dengan teknologi AI dan quantum computing. Jadi karena itu makanya keamanan Gmail itu penting. Terus ancaman keamanan terkini. Jadi yang pertama itu yang sering terjadi itu ada phishing dengan AI. Hampir 50% serangan phishing di tahun 2020 di tahun 2025 didukung oleh AI yang menganalisis gaya komunikasi sumber terpercaya seperti bank atau Google. Ini tipe nih, seharusnya 2026, sorry. Jadi, tapi bahkan juga di 2025 sampai 2026 tahun baru ini juga masih banyak phishing dengan AI. Yang dimana hampir 50% serasa phishing. Terus yang kedua ada deepfake and malware AI yang dimana serangan mencakup pesan atau deepfake lampiran berisi malware dan phishing QR code phishing. Terus yang ketiga ada zero day exploits, yaitu memanfaatkan kelemahan keamanan yang belum diketahui di Gmail, memungkinkan penyerang melewati kontrol keamanan tradisional. Lalu yang keempat ada ancaman quantum computing. Kemajuan quantum computing dapat memecahkan password dan kunci enkripsi yang kompleks. Jadi ancaman-ancaman itu sering terjadi ya di berbagai kalangan. Mungkin bisa dilihat di berita di berbagai sosmed seperti TikTok, X. Banyak-banyak yang udah terkena gitu dengan phishing-phishing ancaman-ancaman seperti ini. Dan ancaman pun terus berkembang. Keamanan harus proaktif, bukan reaktif. Lalu, di sini ada arsitektur keamanan berlapis yang bisa dibilang defense in deep strategy. Yang pertama, layer satu perimeter security, firewall, deteksi intrusi, filtering spam, and malware di tingkat server. Jadi kayak ada filternya gitu yang mungkin menjaga dari segala-segala phishing atau kayak fake gitu. Terus yang lain kedua di authentication dan access. Kayak seperti password, encryption, 2FA, passkey, binary authentication. Jadi kayak semacam passwordnya dan segala macam gitu. Dan layer ketiga ada data protection atau enkripsi TLS in transit. Terus ada AS256
REST, REST atau MIME NGSE end to end. Terus di layer keempat ada layer 4 itu ada monitoring and responsive real time monitoring, aktivitas mencurigakan, security audit. Jadi kayak kita bisa melihat atau memonitoring, kita bisa mengawasi berbagai berbagai aktivitas gitu loh. Terus prinsip jika satu layer gagal, layer lainnya tetap melindungi akun pengguna. Jadi di sini tuh ada kayak berbagai gitu kan, ada layer satu, layer 2, layer 3, layer 4. Jadi semisal layer satunya gagal, masih ada layer 2, layer 3, dan layer 4 yang bisa tetap melindungi pengguna gitu. Lanjut. Yang ke ini ada inskripsi TLS, Transit Layer Security. Pertama ada teknologi enkripsi utama. Gmail secara otomatis menggunakan enkripsi TLS untuk semua pesan. TLS mengenkripsi pesan email untuk keamanan dan privasi mendukung TLS versi 1.0, 1.1, 1.2, dan 1.3. Enkripsi AES 256 bit untuk data at rest. Terus cara kerjanya ada gimana gitu. TLS mencegah akses tidak sah terhadap email saat transit melalui koneksi internet. Email dienkripsi dari pengirim ke server Google, lalu dari server Google ke penerima. Tapi ini memiliki keterbatasan, yaitu enkripsi TLS bergantung pada server penerima. Jika penyedia email penerima tidak mendukung TLS, pesan tetap terkirim tapi enkripsi in transit tidak berlaku. Kayak contohnya pada kita mau melogikan akun teman kita ke dalam HP kita yang di mana ketika kita harus mau login kan itu harus muncul itu bisa ada apa nomor itu saya apa bukan gitu. Jadi kalau misalkan tidak itu nggak bakal kekirim gitu. Jadi invalid jatuhnya. Terus ada tuh faktor authentication 2FA. Konsep dasar. Yang pertama ada konsep dasar 2FA menambahkan lapisan keamanan ekstra dengan meminta kode yang dikirim ke perangkat mobile atau email, membantu mencegah akses tidak sah, bahkan jika seseorang mendapatkan password Anda. Lalu ada Google Prompt, seperti Google Prompt, notifikasi push ke perangkat lebih aman dari SIM swipe attacks. Terus ada SMS atau voice call, kode dikirim via pesan teks atau panggilan telepon, atau Google Authenticator, kode verifikasi satu kali bekerja tanpa internet. Dan ada security case atau metode 2FA terkuat melindungi dari phishing. Lanjut, Passkey teknologi terbaru. Apa itu Passkey? Kredensial digital yang terikat pada akun pengguna dan aplikasi memungkinkan autentikasi tanpa masukkan username atau password. Jadi kayak mungkin semacam fingerprint. Keunggulan Pascal tidak dapat dibagikan atau dicuri, lebih aman terhadap phishing, hanya ada di perangkat Anda. Data biometrik tidak pernah dikirim ke server dan pengalaman login lebih cepat. Cara kerja kriptografi public key itu saat membuka passkey, sistem menghasilkan sepasang public private key di perangkat. Hanya hanya public key yang disimpan oleh situs. Private key tetap di perangkat dan tidak dapat diakses penyerang. Verifikasi penggunaan biometrik, fingerprint, fake scan, atau PIN perangkat. Terus anti phishing and spam protection. Itu teknologi deteksi otomatis AI. Jadi anti phishing dan jadi kayak contohnya kayak anti phishing dan spam protection. Itu ada teknologi deteksi atau otomatis AI. Algoritma AI Gmail bekerja untuk mengidentifikasi dan memblokir upaya phishing dan email mencurigakan. Deteksi ancaman otomatis Google sangat efektif dalam mengidentifikasi upaya login mencurigakan, skema phishing dan lampiran berisi malware sebelum mencapai inbox utama. Itu ada password alert, memberi peringatan di Chrome saat password Google digunakan di sisi lain. Jadi itu sistemnya kayak ada semacam tulisan muncul dari notif dari atas yang dimana memberi peringatan jika akun Gmail ada yang mencoba masuk dan segala macam. Terus ada security check up review berkala pengaturan keamanan akun dan rekomendasi peningkatan. Terus ada URL verification. Selalu verifikasi URL login. Dan ada praktik keamanan, siapkan nomor telepon pemulihan atau email alternatif. Ini yang paling penting. Jadi ketika kita membuat akun Gmail, kita harus biasanya tuh ada salah satu fitur yang di mana kita tuh
eh, bisa menaruh nomor telepon pemulihan atau email alternatif. Jadi yang dimana ketika kita lupa password, kita bisa mendapatkan password tersebut atau membuat password tersebut yang baru dengan nomor telepon pemulihan tersebut yang sebelumnya sudah kita taruh dan juga email. Terus Google tidak akan pernah meminta kredensial akun Anda. Dan waspada email mencurigakan dan verifikasi pengirim. Lalu ada S-MIME and Client Side Encryption. S-MIME itu secure atau multi-purpose Internet Mail Extensions. Seperti koper terkunci di mana hanya Anda dan penerima yang memiliki kunci. Satu, pesan ditandai dengan ikon gembok hijau. X2, accept encryption untuk email penting. Tiga, verifikasi network pengirim. Terus client side encryption ya, enkripsi maksimal. Organisasi pemegang satu-satunya kunci, bahkan Google tidak dapat membuka pesan. Satu, ditandai dengan icon perisai biru. Dua, kontrol penuh atas kunci enkripsi. Yang tiga, keamanan maksimum untuk data sensitif. Lalu ada perbedaan dengan TLS. TLS itu sama dengan melindungi email saat transit, in transit. XML atau CSE melindungi konten email itu sendiri, end to end. TLS standar, Google memegang kunci deskripsi, dapat mengakses konten. CSE hanya organisasi yang memiliki kunci zero access encryption. Lalu ada mention learning dan AI untuk keamanan. Itu deteksi satu, deteksi spam and phishing. ML menganalisis miliaran email untuk mengidentifikasi pola serangan, tingkat akurasi 99,9%. Dua, ada behavior analytics analysis. Memantau pola login normal, lokasi, perangkat, waktu, deteksi anomali real time. Yang ketiga ada malware detection, scanning real time untuk file berbahaya, sandbox texting, and database signature. Empat, ada natural language processing, itu menganalisis konten email untuk mendeteksi social engineering dan manipulasi. Keunggulan AI adaptif terhadap ancaman baru, belajar dari serangan sebelumnya, the response real time. Terus ada account recovery and backup security. Nomor telepon pemulihan untuk penerima kode verifikasi saat pemulihan akun. Email pemulihan alternatif, email cadangan untuk verifikasi identitas. Terus ada backup codes, kode cadangan offline untuk akses darurat. Terus ada prosedur pemulihan aman. Verifikasi multilangkah untuk konfirmasi identitas. Review aktivitas terakhir untuk validasi kepemilikan. Delay berat untuk mencegah pengambilan cepat. Best practice adalah selalu update informasi pemulihan. Terus recovery proses secara berkala, simpan backup kode di tempat aman offline. Lalu ada monitoring and activity tracking. Yang pertama ada security checkup. Review komprehensif, pengaturan keamanan akun, dan rekomendasi. Yang kedua ada recent activity, log aktivitas 28 hari terakhir dengan info lokasi dan perangkat. Yang ketiga ada define management, daftar perangkat terhubung, kemampuan out remote. Yang keempat ada alert system, notifikasi untuk aktivitas mencurigakan dan perubahan pengaturan. Tindakan jika menemukan aktivitas mencurigakan. Satu, segera ubah password. Dua, sign out dari semua perangkat. Tiga, review dan cabut akses aplikasi tidak dikenal. Empat, aktifkan atau upgrade 2FA. Lima, laporkan ke Google. Terus ada best practice keamanan login. Yang pertama, password yang kuat. Yaitu gunakan password unik dengan kombinasi huruf, angka, dan simbol khusus. Hindari pola umum. Jadi, jangan yang gampang kayak em apa ya? Contohnya kayak ini, Asep 123 itu jangan. Jadi kayak buat yang sesusah mungkin kayak misalkan A-nya diganti 4 jadi Asep, A-nya diganti 4 gitu segala macam, S-nya diganti 5. Terus intinya ada kombinasi-kombinasi yang dimana password itu tuh susah buat ditebak gitu loh. Dan mungkin emang susah untuk diingat, tapi kita bisa mencoba untuk menulisnya kembali, mungkin di jurnal segala macam gitu. Kita simpan. Yang kedua ada aktifkan 2FA atau paske. Prioritaskan paske atau security case. 2FA sangat penting untuk keamanan. Yang ketiga ada monitor aktivitas akun. Periksa aktivitas untuk identifikasi login tidak biasa atau perangkat tidak dikenal. Yang keempat gunakan VPN di WiFi publik.
Pertimbangkan VPN untuk pelindungan tambahan saat akses dari jaringan publik. Lalu ada update reguler, pastikan browser dan sistem operasi selalu update. Aktifkan security backup berkala. Lalu ada perubahan kebijakan dan update di 2025 terus ini salah mungkin salah ini saya di 2026 maksudnya update keamanan terbaru Januari 2025 aplikasi kurang aman tidak lagi didukung oleh Google Workspace. TLS diaktifkan secara default untuk semua koneksi email baru. Mei 2025 Gmail tidak lagi mendukung 3DS untuk negosiasi inbound. Statistik dan efektivitas 50% serangan phishing menggunakan AI, 96% plus email menggunakan enkripsi TLS, 50% pengurangan pengambil alihan akun dengan dua FA. Dampak kontra kompromi, individu pencurian identitas, font finansial, bisnis pelanggaran data, kerugian finansial dan kerusakan reputasi. Kesimpulan dan rekomendasi ringkasan, Gmail menerapkan multiple layer keamanan TLS 2FA plus AI anti-phishing. Yang kedua, ada teknologi terus berkembang menghadapi ancaman baru. Yang ketiga, keamanan adalah tanggung jawab bersama teknologi plus perilaku pengguna. Langkah aksi prioritas yang pertama, aktifkan WFA pasca hari ini, jalankan security checkup. Tiga, monitor aktivitas berkala. Untuk keamanan digital dimulai dari kesadaran dan tindakan kita. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.